Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiru ala dinihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man itabahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini kita masih bisa berjumpa dalam sebuah kajian ruqyah syariah bersama Ustaz Sa'al Fari, dan tentu kita patut mensyukurinya karena tidak semua orang mampu meluangkan waktunya di pagi hari, apalagi di hari di akhir pekan ya, yang biasanya mungkin banyak di antara kita yang memanfaatnya untuk eh, hal-hal yang bisa jadi masih tidur atau mungkin hal-hal yang lainnya. Tapi alhamdulillah kita masih istiqamah dalam kebaikan, salah satunya dengan thalabul ilm. Dan tentu ini sebuah kenikmatan yang patut kita syukuri. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia lalai untuk mensyukurinya, yaitu as-sihat wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Alhamdulillah Allah telah sehatkan kita di pagi ini. Jadi bangun pagi, kemudian bisa melaksanakan berbagai macam ibadah dari wajib dan yang sunnah. Dan al-farad, waktu luang, waktu yang kita manfaatkan untuk kebaikan, untuk amal soleh. Dan inilah salah satu wasilah bagi kita semua untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membukakan jalan bagi kita untuk menuju surganya Allah. Karena disebutkan dalam sabda Nabi, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Jadi barang siapa orang yang menuntut ilmu, menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menjadi orang-orang yang istiqamah dalam ketakwaan. Sahabatku yang dimuliakan Allah, masih dengan guru kita Ustaz Abdul Ghafari, dan ini sebuah pagi yang tentu patut kita syukuri juga karena alhamdulillah kita bisa berjumpa ya dengan Ustaz Sahal Al-Mutafari. Jadi kita bawanya. Assalamualaikum Ustaz, sehat Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakhair, alhamdulillah ya Syekhna. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Hayakallah. Dan pagi ini kita masih membahas tentang dunia ruqyah ya. Dan memang ruqyah ini insya Allah di setiap kajian ruqyah kita akan diakhiri dengan satu terapi secara online ya. Dan juga mendeteksi beberapa gangguan yang barangkali saat ini sedang kita rasakan. Dan tentu tidak ada satu orang pun yang akan terbebas dari gangguan setan dari kalangan bangsa jin ya. Tidak ada jaminan. Bahkan Naam. seorang ulama pun, seorang yang hafidz Quran sekalipun, itu adalah orang-orang yang tentu punya eh, apa namanya, semacam target ya. Semua yang menjadi target. Tentu orang yang alim ditarget juga oleh orang-orang yang pakarnya di antara kalangan bangsa jin gitu ya. Tentu juga kita kita semua yang menjadi sebuah target yang tentu kita harus waspadai. Dan tema di pagi ini masih seputar sihir ya. Ada sihir di sekitar kita. Nah ini sebuah pengenalan sebenarnya. Barangkali kita akan kembali membuka pemahaman kita tentang sihir. Karena sihir ini adalah bagian yang memang hak ada di sekitar kita. Dan saya dalam undangan saat cantumkan sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah, di ayat 108 ya, tentang bagaimana malaikat Harut Marut ya, yang kemudian Allah turunkan ke muka bumi untuk apa namanya, mengajarkan sihir gitu ya. Dan orang-orang kemudian ini sebuah tema yang mungkin penting juga kita pahami ya, bahwa salah satu tujuan sihir ini yang banyak dibahas juga oleh para guru kita adalah upaya untuk me, apa namanya, tafrik ya, sihir tafrik ya, sihir yang untuk memisahkan hubungan suami istri. Dan tentu ini bagian dari yang insya Allah akan dibahas oleh guru kita Ustaz Sa'alul Bukhari. Alhamdulillah, wa syukurillah, mari kita mulai bukakan hati kita,
untuk mendengar nasihat dan juga penjelasan seputar ruqyah syariah, wabil khusus tentang tema sihir. Wallahu masykur Ustaz. Masih mute Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suaranya wabarakatuh. jelas nggak? Masya Allah, jelas jelas Ustaz. Jelas ya? Eh, Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita juga saat ini, detik ini harus bersyukur kepada Allah karena lagi-lagi kita ketahui bahwasanya pagi ini kita masih banyak sekali merasakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat diberi kesempatan Allah bangun di pagi hari ini. Ya, bahkan ketika saya pernah duduk dengan salah seorang syekh, duduknya kita aja beresiko. Kenapa beresiko? Kalau tidak izin Allah kita nggak bisa diri. Kalau tidak bisa izin Allah kita nggak bisa bergerak. Itu penuh resiko. Nah, makanya semua pergerakan organ-organ tubuh kita ini merupakan bagian dari nikmat-nikmat Allah yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita semua. Apalagi tadi kita saksikan Tuan Guru Suparman Fajar mengatakan surah Al-Fatihah ini surah yang dibaca di setiap sholat. Artinya dalam satu hari 5 kali kita baca. Kalau kita baca, kita lakukan sholat wajib ya 5 waktu. Tapi perlu kita tahu kenapa di surah Al-Fatihah awal mulanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata kalimat Alhamdulillahirabbil alamin kalimat di mana Allah paksa kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang lalai dalam melaksanakan syukur, yang menjalankan syukur yang Allah sudah berikan kepada kita semua. Kita awali dengan mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita semua, yakni ucapan Alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Kita tahu dan kita saksikan bersama dalam hadis-hadis sahih yang mulia bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah membawa umatnya sampai detik ini. Kemudian kitalah orang-orang yang dipilih Allah menjadi umat Rasulullah yang mampu mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahkan kita juga dimampukan Allah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah yang Rasulullah bawa ini, Rasulullah harus siap dirajam pada saat di kota Taif bertemu dengan suku Sakif. Ini menjadi sebuah kebanggaan bersama kita menjadi umat Rasulullah SAW. Namun apa buktinya? Kita ini adalah umat yang memang kita sedang bangga menjadi umat Rasulullah kalau kita tidak jalankan sunnahnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah pertemukan kita bersama Rasulullah SAW di sorganya kelak. Amin. Allahumma amin. Baik jamaah Majelis Keluarga Indonesia, ini ada Syekhona Khalis Bakri yang istiqomah nih menemani kita di pagi ini. Para admin, ya admin center ada Bang Ahmad Munandar, Mas Taifan, Afandi, pengurus ya, ada Ustadz Selo, Ruandanu, Masya Allah. Ini udah nongol juga Bu Ninik. Terus bendahara pagi-pagi juga udah nge-share. Ya,
Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pagi ini kita akan singgung dan kupas tuntas juga tentang bagaimana sihir. Ya, kalau ingat bagaimana minggu lalu saya sampaikan metode penulisan huruf sihir, ada sihir mufrad, ada sihir muzawwaj, ada sihir murakkab. Kita kalau punya kaligrafi, kemudian di bawahnya ada lambangnya, ada hurufnya, ada angkanya, maka bisa dipastikan itu adalah bagian dari jimat, azimah, azimatun atau azaim, ya, atau aufak, wafak, wafak. Walaupun itu tulisannya ayat kursi yang kita baca, apa yang kita lihat. Tapi kalau ada simbolnya, karena kalau kemarin dalam penulisan huruf sihir itu biasanya huruf, satu huruf yakni mufrad, hanya huruf aja atau satu atau angka aja atau simbol aja. Tapi kalau sudah digabungkan antara huruf, simbol dan angka, maka ini masuk dalam kategori sihir murakkab, penulisan gabungan dari keseluruhnya. Makanya banyak orang-orang kita yang kejebak dengan dunia sihir. Ini yang perlu kita dalami bersama, bahwasanya sihir ini ada di sekitar kita. Betul, sihir ini ada di sekitar kita dan kita nggak sadar bahwasanya kita sudah terlibat di dalam dunia sihir. Apalagi kalau kita kaji dengan ilmu sihir itu sendiri, mengenal dunia sihir, pertama ada at-tanjim. At-tanjim ini adalah perbintangan. Kita tahu perbintangan yang dilarang, ya, antara lain adalah perbintangan yang kita fahami tentang bagaimana bulan-bulan yang ada kaitannya dengan binatang-binatang yang dimana kebiasaan orang-orang dulu menyembah bintang. Binatang misalkan ada Leo, ya, Leo, terus ada Sagittarius, Gemini dan lain-lain. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya ini kata para ulama masuk dalam konteks at-tanjim, perbintangan yang mana ini diharamkan. Hukumnya haram. Bahkan ketika kita melihat zodiak itu sendiri, maka tanpa disadari kita sedang mendatangi dukun. Man ata kahinan, man ata arrofan. Barang siapa yang mendatangi dukun, barang siapa yang mendatangi peramal, kita datang. Maka 40 hari, 40 malam dosa kita, ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 40 hari, 40 malam ibadah kita tidak diterima sama Allah. Fasaddaqahu. Kalau kita meyakini ucapannya para dukun, kita lihat hari ini bintang yang punya bintang Leo bilang, wah hari ini dompetnya tipis, besok dompetnya kembali tebal, hari ini percintaannya begini, galau dan lain-lain. Kemudian kita yakinin ternyata benar juga ya apa yang disampaikan sama bintang itu. Maka kita sudah dianggap kafir atas apa yang sudah diturunkan oleh Rasulullah SAW. Jadi perkara ini bukan perkara yang main-main. Kenapa? At-tanjim perbintangan di sini juga sudah masuk dalam konteks ilmu sihir. Ya, ilmu sihir yang masuk dalam urutan yang pertama lagi. Ya, makanya hati-hati ketika kita sudah masuk dan kejebak. Maka disinilah sihir itu sudah berhasil memberikan tipu daya kepada kaum muslimin. Apalagi sekarang nih banyak sekali orang-orang kita yang mudah sedikit-sedikit percaya, oh hari ini, ya hari ini akan mengalami kegoncangan, kegoncangan rizkinya, hari ini akan, terus dia yakin, dia percaya. Bahkan terakhir kalau kita tahu awal-awal tahun itu mulai banyak tuh bermunculan para 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 orang-orang bodoh yang mereka bilang, oh tahun ini nanti akan ada yang meninggal ini, artis ini akan meninggal di sini karena penyakit ini, tahun ini banyak orang-orang yang kita kenal itu akan meninggal dunia di bulan ini. Banyak orang yang meyakini ucapan itu. Sesungguhnya itu adalah tipu daya sihir. Makanya ketika kita yakini ucapannya, maka fasaddaqahu, kita dianggap sudah kufur dari apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu kita perhatikan bersama. Ya, kemudian masuk ke ilmu harfi.
ilmu harfi, ilmu huruf, di mana huruf diyakini, di setiap hurufnya diyakini akan adanya khoddam yang menjaganya. Huruf alif itu mereka nggak sembarang menulis huruf alif. Mereka meyakini di setiap huruf itu ada khoddamnya. Ketika ada huruf alif yang sengaja ditulis, kemudian ada beberapa angkanya, maka disinilah ada sihir yang sudah dimainkan. Ada ilmu harfi, ilmu basta wa taksir. Jadi ilmu cara menggabungkan huruf. Ya, ketika alif dengan ba, bagaimana hitungan angkanya. Ketika ba dengan ta, sa dengan jim, bagaimana hitungan-hitungan angkanya. Ini sudah punya hitungan tersendiri bagi mereka yang bergelut di dalam dunia sihir. Maka ini yang harus kita perhatikan bersama. Ini yang harus kita waspadai bersama, teman-teman semua. Makanya kalau kita sudah kejebak dengan ini semua, maka lagi-lagi kita adalah bagian dari orang-orang yang mengikuti ilmu sihir. Kemudian, kalau kita mau tahu ada perdukunan yang saat ini sudah merajalela di sekitar kita. Bahkan orang-orang kita kalau ditanya siapa di antara teman-teman yang pernah mendatangi dukun, pasti nggak ada yang jawab. Saya nggak pernah datangin dukun, Ustaz. Kenapa? Karena setiap kita yang mendatangi dukun, image dukun itu adalah orang yang berpenampilan menyeramkan, orang yang berpenampilan pakai kalung tengkorak, terus pakai ruangannya juga ruangan-ruangan yang menyeramkan, tapi ternyata nggak gitu. Dukun zaman now itu berpenampilannya lebih ustadz daripada ustadz. Dukun-dukun zaman sekarang, bahkan saya pernah bilang bahwasanya kalau kita masuk ke dukun, datang ke dukun, pertanyaan pertama kali yang sederhananya ditanyakan sama mereka adalah siapa nama ibu kamu? Nah, itu sering saya ingatkan. Kenapa mereka nanya ibu? Kenapa tidak nanya bapak? Pertama, jalur penisbatan di dalam Islam itu jalurnya jalur bapak. Kalau ada yang salah di antara kita atau sedang menjalankan hal-hal yang melanggar hukum syar'i, maka dia harus bertentangan dengan syariat. Syariatnya, penisbatannya itu jalurnya ayah. Kita lihat bagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu an, Khattab bapaknya dari Umar. Kemudian Utsman ibn Affan, Affan bapaknya dari Utsman, sahabat Nabi yang mulia. Ali ibn Abi Thalib, Abi Thalib walaupun Khattab, Affan, Abi Thalib semuanya mati kafir. Tapi penisbatannya tetap dipakai di dalam Islam. Kenapa? Karena memang jalurnya jalur ayah. Makanya nggak heran kalau teman-teman melihat ada jalur ibu yang ditanyakan, maka di sini bisa kita tahu bahwasanya ada pelanggaran hukum syar'i yang sedang berlangsung. Makanya nggak heran kalau dukun yang ditanya itu adalah siapa nama ibu kamu. Walaupun kita datangi seorang ustadz, ketika kita lihat, wah ini ustadz nih, ini kiai nih, ini Pak Haji nih. Terus dia tanya siapa nama ibu kamu, kita harus bilang berarti dia ini adalah dukun. Kenapa? Karena penisbatan jalur dalam Islam itu jalurnya bukannya ibu, tapi jalurnya adalah ayah. Makanya nggak heran teman-teman nanti boleh buka datangi kok bank, perbankan, asuransi, pegadaian. Yang ditanya namanya siapa? Pasti jawabannya ibu kandung. Kenapa ibu kandung? Walaupun banyak alasan karena dia begini 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 karena satu ibu nggak mungkin banyak bapak, hanya satu ibu. Itu benar. Kalau hitungan dari secara logikanya atau ilmiahnya begitulah gambarannya. Tapi kalau kita lihat dalam praktek dalam ilmu syar'inya, kenapa nama ibu yang ditanya? Berarti ada pelanggaran hukum syar'i yang sedang berlangsung. Ternyata kita lihat, kita temukan di sana ada riba. Dan riba kita tahu bagaimana hukumnya. Ahallallahu al-bai'a. Allah halalkan jual beli wa harrama riba, dan Allah haramkan riba. Artinya jelas riba adalah perkara yang Allah haramkan. Makanya nggak heran ternyata ada praktek pelanggaran hukum syar'i yang sedang berlangsung dan ditanyakan adalah nama ibu. Ya, ini kalau kita mau mengenal tentang bagaimana ilmu perdukunan. Nah, kalau saya gambarkan bagaimana perdukunan zaman klasik tempo dulu, itu kita tahu mereka ini mengobati, mereka meramal, bahkan mereka melakukan sihir, jalan pintasnya sihir.
Tapi ada dukun modern saat ini yang kita nggak tahu. Itu adalah bagian dari dukun modern. Pertama, ramalan bintang tadi saya sebutkan. Ya, datang kita lihat bagaimana dia mainkan tarot ya. Kartu, wah ini begini. Wah, kamu jangan berteman dengan orang ini karena orang ini akan merugikan kamu. Itu syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar. Itu bisa membuat kita kafir. Hati-hati. Kemudian ada hipno hipnoterapi. Kalau kita sedang terapi namanya hipnoterapi. Saya sejujurnya 2005 2005 saya pernah belajar hipnoterapi. Kalau teman-teman pernah tahu nama Mardi Guwowi, itu guru hipnoterapi saya. Ada Mardi Guwowi, ada Kirdi Putra ya. Saya belajar sama beliau di Selipi dulu di satu gedung itu sampai kalau saya terusin saya bisa mendapatkan sertifikatnya langsung dari Amerika Serikat. Kemudian subhanallah, sampai saya diajarkan bagaimana dulu kalau kita menemukan orang-orang yang sedang mabuk-mabuk hebat, kecanduan minuman keras, air putih kita bisa bikin jadi vodka. Ah, itu Mardi Gowi dulu ngajarin saya begitu. Tapi subhanallah ketika kita telusuri, karena 2004 saya sudah mulai terjun di dunia rukyah, 2004. Ketika saya terus dalami, kita ajak orang walaupun dia duduk, tapi seakan-akan berasa di Mekah, dia sedang duduk, dia sedang tawaf. Terus bagaimana ketika misalkan orang kecanduan rokok, astor kita bikin itu rasa rokok. Subhanallah. Ternyata pas didalami lebih dalam, ternyata banyak pertentangan-pertentangan oleh para ulama. Bahkan di 2005 waktu saya terjun mempelajari ilmu bekam Tibbun Nabawi, subhanallah Allah izinkan saya langsung talaki dengan Syekh Musa Al-Nasr, ulama Yordania yang belum lama meninggal dunia. Saya duduk bagaimana beliau menjelaskan tentang bagaimana proses Tibbun Nabawi di dalam kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ternyata ada ada keraguan yang muncul di hati saya bahwasanya ternyata hipno itu adalah bagian dari tipu daya jin itu sendiri. Sejak saat itu saya tidak lanjutkan bagaimana pelatihan saya hipnoterapi dan akhirnya di situ kata kata para ulama hipnoterapi itu bagian dari at-tanwim. At-tanwim ini adalah menidurkan orang, membuat orang tidur terpedaya, kemudian bisa dimanfaatkan dan lain-lain. Makanya dulu teman saya itu satu kelas sama saya itu salah satunya adalah Romi Rafael. Ya, kalau pernah kenal. Konsepnya hipnoterapi itu orang yang mudah dihipnotis, ya, orang yang mudah dihipnotis maka dia akan mudah menghipnotis orang. Yang heran itu saya nggak bisa dihipnotis saat itu. Saya beberapa kali dicoba nggak bisa. Saya nggak berhasil melakukan. Wah, akhirnya saya nggak termasuk orang yang Allah izinkan saya keluar dari ilmu hipno dan ini adalah pelajaran penting. Ternyata pas dikaji lebih dalam hipno itu sendiri itu kalau lihat sejarahnya adalah bermula dari bangsa Yunani atau dewa tidur. Ya subhanallah Allah selamatkan. Dan ternyata ini adalah praktek perdukunan itu sendiri. Terus ada, mohon maaf teman-teman yang pernah belajar ini, NLP. Ya, saya sebelumnya nggak pernah mau bahas karena pernah ada di MKI ada pelajaran itu. Sampai teman-teman sampai ada yang ikut mempelajari lebih dalam dan lain-lain. Saya ingin sampaikan bahwasanya NLP kata para ulama itu bagian dari perdukunan modern. Ya, makanya dalam ilmu perdukunan modern ini nanti ada di tingkat ya. Dulu ada seorang yang di Timur Tengah, seorang syekh yang dia menjalankan ilmu NLP bernama Solah Rashid ya. Dia menggeluti dunia NLP, tapi banyak pertentangan dari para ulama. Bahwasanya NLP ketika dikaji lebih dalam, dia mampu ya, dia ada istilah mampu merubah atau mengendalikan ruhani seseorang. Kita tahu bahwasanya ruhani ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini bagian-bagian dari dukun modern. Kemudian ada
SEFT ya, SEFT, SEFT. Itu juga bagian dari perdukunan modern. Kemudian ada juga yang banyak orang-orang kita kejebak, yakni dengan yoga. Yoga, tahu yoga? Nah, yoga biasanya abangnya yogi. Nah, yoga ini itu juga bagian dari perdukunan modern. Ya, jadi kalau teman-teman pernah, saya pernah ada perkumpulan yoga ya di DKI Jakarta. Saya pernah diundang sama instrukturnya, para pelatih-pelatih yoga itu hampir 150-an orang. 150-an orang. Ternyata ketika mereka diruqyah itu semuanya positif kena gangguan jin. Semuanya kesurupan, semuanya reaksi. Sampai mereka tanya, Ustadz, kenapa kok kita semuanya kesurupan? Kan yang kita ajarkan sama orang itu yoga. Saya bilang, tahu nggak? Yoga itu bagian dari ilmu sihir. Tahu nggak? Yoga itu bagian dari tipu daya syaitan. Kenapa? Pertama, duduknya yoga itu adalah menyerupai bagaimana ibadahnya orang-orang di luar Islam. Duduknya aja. Ya, kita tahu duduknya bagaimana telapaknya harus di atas, harus ngadep ke langit. Ini duduk di mana dia menyerupai tasyabuh kalau di dalam bahasa agama Islam. Tasyabuh ini nggak boleh. Ketika dia menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Terus di dalam Islam, seorang yang ingin menghadirkan ketenangan bukan dengan yoga, tapi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Bukankah zikir kepada Allah ini akan membuat hati kita tenang? Lantas bagaimana Ustadz, kan saya udah zikir, saya udah berkali-kali zikir tapi nggak tenang. Lihat aturan mainnya zikir. Boleh jadi zikir yang dibaca, boleh jadi zikir yang dirutinkan itu tidak berdasarkan hukum syar'i. Itu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, kemudian ada juga lain-lainnya. Ada ramalan, tarot, dan lain-lain. Ini bagian dari perdukunan modern. Makanya buat teman-teman semuanya, yang pernah mohon maaf, yang pernah memperdalami ilmu sef, yang pernah memperdalami ilmu hipno itu sendiri. Saya akhirnya di tahun 2007 ketika saya memperdalami ilmu hipnoterapi, saya bertobat kepada Allah. Saya udah pada tingkat tinggi saat itu. Karena guru pembimbing saya selain Mardi Guowi ada namanya Kirdi Putra ya. Kirdi Putra. Kemudian saya akhirnya lepas belajar di tahun 2006-an lebih. Cukup lama. Cukup mahal juga saat itu belajarnya. Dan saya bertobat kepada Allah di tahun 2007 akhirnya saya diruqyah. Saya minta ruqyah ke Ustadz Barduzaman waktu itu. Saya diruqyah, subhanallah saya juga reaksi saya sampai muntah-muntah dan lain-lain. Saya bilang saya bertobat, saya berlepas diri atas ilmu hipno yang saya pernah pelajarin. Ya, jadi kalau teman-teman pernah mempelajari ilmu itu, maka bertobatlah pada Allah tanpa disadari itu ada permainan jin dalamnya. Kemudian ada juga SEF ya, terus ada juga NLP. Kalau kita pernah belajar, mohon maaf, waktu itu juga MKI pernah menggelar pelatihan NLP dengan salah seorang, ya saya nggak bisa sebutkan namanya. Dan akhir tanpa disadari itu ada pergelutan di dalamnya dunia jin yang bermain. Ya, makanya disinilah teman-teman bisa tahu dengan jelas bagaimana sihir itu ada di sekitar kita. Sihir itu ada bersama kita tanpa kita sadari. Makanya disinilah pentingnya kita belajar dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita jadi banyak tahu. Baik, terkait sihir ini sering saya sebutkan antara lain sihir-sihir yang memang masuk ke dalam tubuh kita. Antara lain ada sihir-sihir yang saat ini sedang menguasai diri kita. Boleh jadi kita ini adalah korban sihir. Ada yang sihir masyrup. Saya ulang lagi penjelasan ini. Teman-teman, kalau pernah menjadi tamu seseorang, kemudian kita curiga dengan tuan rumahnya, boleh jadi nih orang akan menyihir saya. Ketika disuguhin minum, supaya kita nggak kena sihir masyrup atau sihir yang masuk lewat minuman, maka salah satu caranya siapkan gelasnya ketika kita disuguhin, kemudian jari kita itu masukkan dikit
ujungnya baca bismillah. Ujungnya baca bismillah. Saat baca bismillah itu dengan izin Allah sihirnya udah kembali netral. Ya, jadi untuk menetralisir sihir, silakan nanti pada saat ada orang yang sengaja naruh sihir di air kita, baca bismillah, silakan minum, silakan minum. Padahal kita ada double, duh gue takut nih dia bakal nyihir gue. Baca bismillah, minum. Itu nggak apa-apa insya Allah. Ya, pegang aja sedikit aja. Jangan misalkan Ustadz kalau saya aduk-aduk pakai jari gimana Ustadz? Iya nggak juga. Boleh sih, boleh kalau mau. Tapi nggak begitu juga caranya. Ya. Itu bisa kita lakukan. Nah, sihir masyrup antara lain ciri-cirinya. Jadi kalau teman-teman sering merasa ada asam lambungnya naik, nih yang punya penyakit asam lambung silakan diperiksa. Boleh jadi ada minuman yang pernah kita minum. Terus sering merasakan dada di bagian dada ini panas ya, dada panas. Terus sering tiba-tiba hilang selera. Sering tiba-tiba hilang selera, merasa panas di perut, terus nggak suka minuman tertentu atau sebaliknya. Jadi kalau misalkan kita masuk sihirnya lewat kopi, itu tiba-tiba kita nggak doyan kopi. Ya, kita tiba-tiba nggak mau sama yang baunya kopi. Waduh, kita muak deh. Mau itu aroma kopi, mau itu minuman kopi, kita udah nggak mau. Semua yang berkaitan dengan kopi kita nggak mau. Tiba-tiba, itu patut dicurigai. Boleh jadi ada kopi yang pernah kita minum. Atau sebaliknya, kalau sihir itu biasa gitu. Yang tadinya kita nggak suka, tapi tiba-tiba kita suka banget. Wah, udah kecanduan deh. Sehari itu harus bergelas-gelas kita minum. Itu hati-hati. Boleh jadi kita adalah seorang yang kena sihir lewat minuman-minuman yang memang kita minum. Jadi harus diingat ciri-cirinya. Minuman yang tiba-tiba kita nggak suka, tahu-tahu suka. Atau yang tadinya kita suka tiba-tiba kita nggak suka. Nah, itu harus dicirikan. Kemudian suka minum susu, tidak suka minum susu secara total atau sebaliknya. Jadi yang berkaitan dengan susu itu nggak suka. Nanti saya pernah sampaikan ya caranya untuk menetralisir sihir masyrup yang masuk laut minuman. Siapkan siapkan 3 liter susu dicampur dengan 1 kilo madu. Ya, jadi 3 liter susu ini dengan 1 kilo madu, 1 kilo ini dibagi sepertiga, yakni 300 gram, 300 gram. 300 gram madu untuk 1 liter susu dicampur, diaduk ya, diaduk kemudian diminum. Nah, ini salah satu cara untuk menetralisir minuman yang masuk ke tubuh kita atas sihir masyruq. Itu bisa membantu. Terus kencing terasa panas tanpa ada sebab secara medis. Terus selalu merasa tercekik, seolah-olah ada tangan yang mencekiknya. Terus selalu merasa mual, khususnya ketika bangun tidur. Nah, ini ciri-ciri yang masuk lewat minuman. Makanya ketika ditanya, Ustadz, waktu Rasulullah kena sihir, itu sihir apa Ustadz? Jenis sihirnya sihir apa? Saya katakan jenis sihir masyruq. Kenapa sihir masyruq? Karena Rasulullah minum dari sumur Zarwan. Di mana sumur Zarwan ini sudah diletakkan media sihir untuk menyihir Rasulullah SAW. Apa media sihirnya Rasulullah? Yakni 3 helai rambut. Kemudian dari 3 helai rambut ini diikatkan dengan daun pelepah kurma, dicampur dengan kain putih, dicampur dengan kurma yang sudah hampir membusuk, dan diikatkan dengan 11 ikatan. Masuklah ke sumur Zarwan. Dari sumur Zarwan ini kemudian Rasulullah minum dari air sumur tersebut. Di saat itulah positif Rasulullah SAW kena sihir dari seorang lelaki bernama Yahudi bernama Labid Ibnul A'sam. Seorang lelaki ini ditemani dengan 3 orang putrinya. Makanya ada sebuah jawaban, wa min syarrin nafasati fil uqad, dari kejahatan wanita tukang sihir. Tapi kata para ulama, ada yang bilang karena Labid ditemani dengan 3 orang putrinya. Itu benar. Kenapa wanita tukang sihir yang Allah sebutkan, sedangkan yang menyihir Rasulullah adalah seorang lelaki Yahudi? Jawabannya karena ditemani 3 orang putrinya. Tapi ada jawaban lain.
Karena dulu di zaman jahiliyah kebanyakan para penyihir itu dari kalangan wanita. Makanya teman-teman pernah dengar nggak ada istilah kakek sihir? Nggak pernah dengar. Kenapa? Karena adanya nenek sihir bukan kakek sihir. Pernah dengar ada istilah kakek lampir? Pernah dengar ada istilah kakek gerondong, kakek gayung? Nggak pernah dengar. Kenapa? Yang kita dengar adalah nenek sihir, nenek lampir, nenek gerondong, nenek gayung. Berarti wa min syarrin nafasati fil uqad. Dari kejahatan tukang sihir yang dia meniupkan. Wanita tukang sihir. Artinya Quran ini terus berkelanjutan sampai sekarang. Makanya saya sering bilang, kalau kita pernah bertemu dengan seorang tukang sihir, dia dia sihir, dia seorang lelaki, saya katakan kalau dia bilang sihirnya kuat, saya bilang itu masih belum kuat. Tapi kalau dia sihirnya perempuan, nah bisa dikatakan wa misyari nafasati fil uqad. Bahkan saya pernah cerita juga waktu saya di 2016 2017 saya datengin dukun wanita di Aceh. Dia wanita, usianya hampir 90 tahunan. Terus saya juga pernah datangin dukun, ternyata dukun ini wanita juga, nenek-nenek, usianya 98 tahun, tapi kayak orang usia 55 tahun di daerah Sukabumi. Ya. Terus saya juga pernah datengin dukun di dekat Pelabuhan Ratu, itu wanita juga, usianya 85 tahun. Usianya 85 tahun, tapi kayak usia muda. Subhanallah. Ini masih usia, ternyata dengan izin Allah ketika didatangin mereka mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ciri-ciri sihir ya. Ada sihir yang masuk lewat makanan. Boleh teman-teman kalau mau catat ya. Sihir yang masuk lewat makanan antara lain sering mengalami mules atau lambung selalu terasa tergoncang. Ya, lambungnya selalu terasa tergoncang, terus hilang selera makan atau makannya rakus, tiba-tiba nggak bisa makan, nggak mau makan, terus selalu muntah khususnya ketika bangun tidur, selalu merasa lapar meskipun udah makan, nggak mau mengkonsumsi makanan tertentu yang biasa disukainya atau sebaliknya, terus sering ngalamin ilusi hayalan ya, sering mengalami ilusi, melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain, terus selalu merasa ada yang mengikutinya di belakang, khususnya ketika berjalan sendiri dalam kegelapan. Terus nggak suka makan labu atau sebaliknya. Nah, labu ini salah satu obat dari sihir makul, sihir yang masuk lewat makanan. Teman-teman kalau tahu, pada saat Nabi Yunus alaihi salam masuk dalam ikan nun, kemudian dimuntahkan oleh ikan nun dari, ya, muntahkan, Nabi Yunus alaihissalam merasa goyang, merasa panas badannya, merasa pusing. Kemudian Allah perintahkan makan buah yaktin. Ternyata buah yaktin itu adalah buah labu. Ya, ternyata labu ini salah satu obat peredam panas. Labu juga obat untuk penggoncang lambung supaya ketika lambung kita nggak nyaman, nggak doyan makan dan lain-lain, maka labu obatnya. Tapi kalau tiba-tiba kita nggak suka makan labu, patut dicurigai boleh jadi kita ini adalah korban sihir makul yang masuk lewat makanan. Ya. Nah, ini ada sihir masmum yang tadi saya bilang di dalam iklan parfum. Ini banyak sekali orang-orang yang saat ini menjadi korban sihir masmum. Sihir yang masuk lewat aroma parfum. Jadi ada seorang yang sengaja buat parfum, kemudian ketika dia buat parfumnya, terus parfum ini ketika dicium dengan orang lain, maka orang lain ini akan tergila-gila dengan orang itu. Berarti ada masuk sihir masmum di dalam dirinya. Salah satu cirinya selalu merasa pusing, sakit kepala, berkepanjangan. Terus mengalami keluhan medis di hidung dan pernapasan. Napasnya sering sesek, tapi hidungnya sering terganggu. Mungkin dia mengalami polips atau sinus, tapi medisnya nggak kunjung sembuh. Terus suka mencium aroma parfum atau parfum tertentu, misalkan saya pakai wangi misik ya. Kemudian kita suka banget, wah,
boleh jadi ada kalau bukan karena hati ya, tapi ada berlebihan dalam menyukainya dan dia wah gue pengen banget ini wah, kayak tergila-gila dengan aroma ini, tapi bukan ada sebab karena cinta wanginya, tapi karena ada sesuatu. Wah, boleh jadi kita adalah korban sihir masmum ya, atau kita benci dengan aroma itu. Ada orang yang ketika saya semprotkan aroma, salah satu aroma itu udah salah satunya ada campuran wangi sultan. Ada wangi sultan yang saya pakai, saya campur wangi sultan, terus orang yang mencium itu langsung lari, benci dan muak. Ternyata pas di rukyah ada aroma sultan yang pernah masuk lewat hidungnya melalui sihir masmum. Disinilah dia langsung punya reaksi yang sangat luar biasa. Terus sering mencium aroma, bau aneh, bau busuk. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah merasakan aroma bau busuk, bau sampah, bau anyir, ya, bau anyir, bau-bau nggak nyaman. Padahal dalam waktu-waktu tertentu itu tempatnya bersih. Kok tiba-tiba bau sampah? Kok tiba-tiba bau bangke? Boleh jadi kita ini adalah korban dari sihir masmum, sihir yang masuk aroma parfum. Terus setelah mencium bau tertentu merasa senang atau luar biasa, atau ada yang merasa sesak dadanya tanpa sebab. Pas cium aroma itu kayak ini gue jadi suka nih. Atau tiba-tiba pas nyium aroma itu langsung sesek nafasnya atau bagian dadanya sakit. Ya, itu terkadang tersiksa dengan aroma-aroma tanpa sebab. Nah, ini sihir masmum, sihir yang masuk lewat aroma parfum. Coba dicek teman-teman semuanya. Boleh jadi kita ini adalah seorang yang kena sihir masmum yang aroma parfum tadi. Ini ada juga nih sihir matfun, sihir yang masuk lewat ke tubuh kita karena ada yang dipendam. Menarik nih, menarik. Sihir matfun itu sendiri salah satu cirinya adalah nggak suka makan ikan lele. Buat teman-teman yang tiba-tiba nggak suka makan ikan lele, ya tiba-tiba jijik dengan ikan lele, terus tiba-tiba nggak mau mencium aromanya, boleh jadi kita ini adalah seorang yang kena sihir matfun, sihir yang masuk lewat benda-benda yang dipendam. Terus cirinya nih, selalu mencium bau busuk, bau aneh tanpa diketahui sumbernya. Terus sering merasa sakit kebas sebelah tubuhnya. Jadi kalau sering merasa ada tiba-tiba kebas sebelah tubuhnya kanan, tiba-tiba kebas sebelah doang. Kalau medis kan semuanya organ. Tapi kalau dia sebelah doang, terus tiba-tiba sering mencium bau-bau aneh, nah, patut dicurigai, boleh jadi dia adalah seorang korban sihir matfun. Terus berkeringatnya sebelah tubuhnya, berkeringat sebelah. Saya pernah ada seorang yang ketika datang ke saya, dia punya keluhan, Ustadz, saya kalau keringet sebelah doang, Ustadz, sebelah kanan doang. Kiri nggak keringetan, kanan doang. Itu udah berapa tahun saya bilang. Oh, dia bilang udah 3 tahun, hampir 4 tahun, Ustadz. Ketika di rukyah ternyata ada yang dipendam di rumahnya. Pas didatangi, ya kita datangin, subhanallah ditemukan beberapa buhul yang ditanam. Ya, terus mimpinya kuburan, selalu mimpi kuburan, tempat sampah, ada benda-benda reruntuhan. Terus ada mimpi orang yang sudah meninggal dunia. Selalu mimpi melihat tengkorak, tulang belulang, terus kerangka manusia. Ya, nggak menyukai ikan lele, terganggu aromanya, terus merasa pusing di bagian belakang kepala dan bagian kening dan kedua mata itu bersamaan. Sakitnya di belakang sini, terus di kening dan mata itu sakit dalam waktu yang bersamaan. Aduh, kenapa ya? Terus dia coba udah minum obat berkali-kali, kok belum hilang juga rasa sakitnya. Boleh jadi dia adalah seorang yang kena sihir matfun, ada benda-benda yang ditanam untuk menyihir dia, wallahu alam. Terus fobia, fobia tanpa sebab, takut mati, terus takut mendengar orang meninggal dunia, terus mimpinya terbang ke tempat-tempat lain, ya kayak gitu ya. Fobia, takut takut dengan Islam, itu fobia juga tuh. Ah, tuh orang-orang kayak gitu tuh saya sering rukyah mereka. Orang-orang yang takut Islam, oh Islam begini, Islam begini. Justru kita datengin, kita duduk bareng, sharing, terus kita sampaikan poin-poinnya Islam begini dan lain-lain. Akhirnya mau nggak dicoba rukyah. Setelah dirukyah, subhanallah,
dia seorang yang cinta terhadap Islam. Nah, ini salah satu, boleh jadi mereka adalah orang-orang yang kena sihir sehingga membuat Islam ini jadi hal yang sangat dibenci di hadapan dia. Itu aja paling teman-teman yang mau nanya. Sebenarnya banyak materi yang kita harus kupas tuntas, tapi karena waktu yang singkat, saya kasih kesempatan buat teman-teman di MKI yang mau nanya. Silakan. Baik, pertanyaan kita batasi dulu ya, karena mungkin ada bagian sesi kita untuk bisa terapi. Ini karena masih banyak nih, Ustaz. Ada beberapa pertanyaan di chat. Nanti saya persilakan yang lebih dulu, yang resen ya. Ini sebagai sebuah keutamaan nih yang langsung berinteraksi. Silakan Bu Yuria. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustaz mau tanya tentang yang kemarin itu. Saya rukyah santri kita di sini. Nah, waktu kemarin itu yang saya hubungin Ustaz itu, saya rukyah dia karena ngeluh pundaknya sakit Ustaz ya. Dan dia mengaku udah lama bisa lihat sesuatu dan setiap habis melihat itu badan dia sakit semua. Dan ketika sakit dia nggak sadar. Nah, akhirnya kemarin itu saya coba rukyah. Nah, ketika di rukyah itu dia memang langsung teriak, terus tangan sama kakinya mencengkram, Ustaz. Tangan sama kakinya mencengkram, dan ketika saya rukyah tuh muntah tuh banyak, Ustaz, sampai ke lantai, sampai baju kerudung basah semua, gitu kan ya. Nah, itu rukyah pertama, Ustaz. Nah, kemudian sehari setelah itu, dia mengalami lagi. Bahkan sehari itu 2 kali, Ustaz. Sampai saya itu rukyah dia itu ketika pagi di rukyah, sorenya rukyah lagi akhirnya, gitu, Ustaz. Pokoknya dalam 1 minggu ini kurang lebih 8 kali, Ustaz, saya itu rukyah dia. Sampai terakhir kemarin jam 4 kurang 10 mulai, selesai jam 5. Ya jam 5. Muntah tapi nggak sebanyak ketika sebelum-sebelumnya. Nah, yang saya mau tanyakan, tindakan saya selanjutnya apa, Ustaz? Karena ternyata setelah saya ngobrol sama ibunya, ternyata itu dia itu sejak kecil mengalami itu, dan bukan cuma dia, Ustaz. Jadi kakak dia, bibi dia, semuanya mengalami itu, tapi hanya yang perempuan. Hanya yang perempuan, dan ketika menikah itu sembuh. Nah, tapi kalau ibu si anak ini enggak. Dia tidak bisa melihat itu, tapi si anaknya yang kena. Nah, si anaknya ini dulu setiap habis lihat hanya cuma sekedar lihat aja. Tapi setelah 6 bulan terakhir ini, lihat sakitnya seperti itu, Ustaz. Ini gimana nih, Ustaz? Oke. Dari cerita yang disampaikan, bahwasanya dugaan aja ya, dalam diagnosanya itu biasanya ada riwayat keturunan Bu Yuria. Ada jalur-jalur keturunan yang ngikut sama dia. Jadi jalur itu harus diputus sebenarnya. Karena memang ketika ibu itu punya anak berapa, misalkan ada 4 anaknya, dan nggak semua anak yang kena. Itu biasanya memang 2 anak yang kena, karena jin itu yang memilih, saya ikut ke anak ini aja. Makanya ikrarkan kalimat putus itu harus didawamkan dia setiap hari, dibimbing dengan ibunya. Kalau saran saya rukyah juga ibunya, walaupun ibunya nggak ngerasain itu, tapi ibunya harus dibimbing kalimat ikrar putus. Ya Allah, saya putuskan, saya berlepas diri atas semua gangguan-gangguan jin yang terikat dari jalur-jalur keturunan saya. Putus dengan izinmu ya Allah. Lepaskan semua dengan izinmu ya Allah. Nah, kalimat itu kalau udah disampaikan, udah didawamkan, udah diikrarkan, ya izin Allah putus. Izin Allah dia putus, maka ketika izin Allah dia putus, nanti keluhan-keluhan itu mulai berkurang, mulai berkurang, mulai berkurang. Walaupun masih ada, karena biasanya ada itu hanya jejaknya. Tapi berikutnya udah lepas dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu. Rukyah ibunya jangan lupa itu. Baik ya Bu Yuria. Lanjut Bu Yani Hongkong, dari Hongkong. Dari Hong Kong. Maaf, Ustaz. Satu lagi, Ustaz. Boleh, Ustaz? Lanjutannya. Bu, boleh yang lain nggak Bu, biar nanti berbagi gitu karena waktunya terbatas. Bu Yuria ya. Eh,
Udah dulu, Ustaz. Iya, nanti yang lain dulu ya. Karena ini banyak juga nih, di chat juga masih ada nih yang bertanya. Bu Yani silakan. Oh iya, iya. Bu Yani silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ali. Ustaz Sahal, Oh nih ya, dari 2016 kan saya hamil anak ketiga. Nah, tiap ada ngelihat orang rokok tuh, atau intinya saya paling nggak bisa sama bau asap rokok sama bau bakso. Jadi kalau kalau ngelihat ada orang rokok nih, saya langsung ambil ancang-ancang jarak 1 meter lebih. Saya harus ngambil ngindar batu. gitu. Oke, ngambil batu, nyambit. Nggak, soalnya paling nggak bisa, paling nggak kuat sama bau asap, dua asap itu, asap rokok sama bau bakso itu saya paling nggak bisa, langsung mual, pengen muntah. Nah itu apakah ada unsur sihir atau hanya memang normal gejala hamil gitu, Ustaz? Ya, Terima kasih ya. kalau kalau hamil itu memang kadang aneh-aneh sih kelakuannya. Kalau misalkan hanya aroma itu yang nggak disukai, saya belum bisa langsung mendiagnosa ini bagian dari sihir. Karena sihir itu sendiri kayak tadi ya, misalkan lewat makanan, lah, aroma bakso nggak suka, tapi makan baksonya gimana? Terus ada ciri lain nggak? Mimpi buruk nggak? Terus Nggak mimpi ada, ketemu orang yang meninggal nggak? nggak Kalau ada. memang nggak merasakan itu, boleh jadi memang karena hawa dari hamil ya. Kadang Alhamdulillah memang, nggak ada sih yang nah, itu. Cuman anehnya sampai sekarang gitu loh, Ustaz. hmm, Sampai sekarang jadi kalau setiap ada ngeliat orang ngerokok gitu sama bau bakso, saya langsung jauh menghindar. ya itu udah tertanam berarti dalam diri. Awalnya nggak kuat gitu, Tat. Ya, kalau misalkan nggak ada ciri-ciri yang lain, ya Nggak ada. nggak bisa, nggak langsung mendiagnosa ini bagian dari sihir. Hmm, Paling kalau berarti nggak. untuk menghilangkan itu bisa, misalkan ya Allah, saya pernah ada ketidaksukaan dengan aroma bakso. Oh, Kemudian coba aja cek untuk diagnosa diri, rukyah diri, barangkali ada sesuatu. Nah setelah itu baru ketahuan. Ketika udah dirukyah diri kemudian muntah-muntah dan lain-lain, masih suka atau enggak? Cek juga. Alhamdulillah kalau rukyah sih nggak pernah yang sampai reaksi muntah itu, enggak. Cuma Alhamdulillah. waktu yang ikut rukyah sama Ustaz Sahal itu ya, saya berasa di jalur apa, kaki sebelah kiri kayak ada kayak semutan gitu. Cuman setelah ikut beberapa kali nih sama Ustadz, alhamdulillah yang di sebelah kiri itu udah nggak ada reaksi lagi. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu. Nah, kita coba ya. Iya. Pantengin aja dulu sampai kelar. Iya. Makasih Ustadz. Ya, sama-sama. Suara ente nggak kedengaran, Satalis. Bu Nadia silakan. Maaf, saya malah belum di open mic. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz Sal, kan saya dari 8 tahun lalu itu ada autoimun. Biasanya kalau minumin vitamin kayak kalsium, D3 1000 itu enakan. Tapi sekarang akhir-akhir ini sering kesemutan sebelah kanan terus kepala suka sakit gitu. Udah minum obat tapi nggak hilang juga. Biasanya sih hilang gitu. Itu gimana? Makasih. Yuk, sama-sama. Kalau autoimun itu dirukyah. Dirukyah, rajinin rukyah itu sembuh dengan izin Allah autoimunnya. Kalau ada keluhan sebelah kanan, tadi seperti saya sampaikan, boleh jadi ada benda sihir yang ditanam, ya benda sihir yang ditanam atau sihir matfun, karena dia keluhannya sebelah aja. Kalau enggak kanan ya kiri, kalau keringetan kanan doang, kiri enggak, ya itu biasanya. Iya, Iya. iya. Terus Terus kepala mimpinya tuh apa? kayak nggak Sering enak mimpi gitu. mimpi orang yang meninggal, melihat kuburan, terus tiba-tiba sering ada bau-bau aneh.
Kalau bau-bau aneh suka tiba-tiba sih. Tapi Ya, kalau yang lain itu. enggak. Nah, itu bisa jadi ada benda yang ditanam tuh. Hmm. Ada benda yang ditanam, nah ditargetkan buat bunuh dia. Terus Hmm. ikan lele doyan. Doyan sih kalau lele. Doyan ya, Iya. rutinin. Itu obatnya. Oh iya, iya. Itu obat. Iya. Kalau kepala Harus, itu sakit sama nyambung ke situ. iya pala. Tadi kan saya bilang Iya. pala sakit dalam waktu yang Hmm. bersamaan ya. Iya, iya, iya. Ini Hmm. kalau misalnya ngebahas sama Ustadz Hal tuh kayak tiba-tiba jadi jantung detaknya kenceng terus kepala kayak sakit Oh, tiba-tiba gitu. itu reaksi tuh udah Oh anjing. gitu ya. Iya, iya. Oke, Insya nanti Allah, kita Ba'da Ramadan kita jadwalin ke Bandung. Bandung ya, MKI Insya Allah. hmm, Nanti silakan buat teman-teman di Bandung dikondisikan, itu bisa kita bantu Insya Allah. Iya, makasih. Tuh sama-sama. oke, saya bacakan yang di chat ya pertanyaan. Yuk. Ini dari Pak Muhammad Rois. Ini eh, yang Ningsih Tinampi itu saya tahu ya maksudnya Ustaz. Yang Hmm. eh, pengobatan dengan Ibu Ningsih ya katanya mengambil ruh dari seorang yang sudah mati. Ini udah nggak bener juga ya kalau udah gitu ya. Dia dukun itu. Itu dukun ya. 2017 saya pernah bongkar kesesatannya lewat akun YouTube saya. Hmm. Saya saya katakan dia ini adalah dukun, dia ini pelaku kesyirikan. Hati-hati dengan orang ini. Itu udah saya bongkar itu. Oke, Nanti saya bisa share di lah. share Ustaz, nanti di grup ya Ustaz. Baik, baik. YouTube-nya ya biar nanti Pak Muhammad bisa Muhammad Rois juga bisa Pak Muhammad Rosis ya bisa lihat dan juga nanti mungkin Jamal juga bisa lihat. Nah ini soal ada Reiki nih pelatihan Reiki nih Ustaz. Ini kan juga bagian dari sihir ya Ustaz ya. Nah Betul, ini Reiki, Reiki. Ibu Elvina katanya pernah belajar. Nah ini bagaimana cara untuk menghilangkan gitu ya, membebaskan diri Iya, dari dampak paham atau itu. efeknya dari pelatihan Reiki itu Pak. Karena itu Ya, break. biasanya untuk penyembuhan ya awalnya ya, Reiki itu ya. Ya, Reiki itu kan buat dia mindahin hawa-hawa panas, ngobatin orang. Dia bahkan orang-orang yang belajar Reiki, dia bisa mindahin hujan, Ustaz. Hmm. Bisa mindahin hujan. Iya, Di sini. Benar ya, Bu Elvina? iya katanya, tapi saya nggak pernah melaksanakan gitu-gitu. Kan pernah ikut pelatihannya, Ah, itu bisa kemudian, digeser tuh hujan tuh dia. Nah, alhamdulillah. Dan bagaimana saya pernah ikut latihan, tapi tidak melakukan apa yang diajarkan. Terus kalau emang udah pernah itu, ngilanginnya gimana? ya kalau Kalau udah pernah ada, berarti udah ada yang pernah dimasukin. iya, bagaimana caranya Ya supaya bisa caranya terus dawamkan untuk pembatalan ke- apa oh, pembatalan putus ya jalur-jalur itu. Terus bertobat, ya Allah saya dulu pernah begini, ternyata yang saya pelajari Reiki itu salah dan lain-lain. saya nggak ngerti soalnya waktu itu Iya, diajak dulu memang latihan. nggak ngerti. Banyak orang begitu memang awalnya. Saya juga pernah didatengin sama yang punya senam Mahatma, maju sehat bersama emak-emak. Itu Oh, saya pernah ketemu tuh, didatengin karena pernah dalam ceramah saya bilang senam Mahatma ini senam di mana orang juga bisa terikat sebuah perjanjian jin. Akhirnya saya didatengin, kenapa Anda bilang begini? Ya udah Pak, coba aja Pak, saya rukes sini Pak. Kalau nggak percaya, Bapak bisa ngerasain aura-aura negatif sekitar sini nggak? Bisa ya, itu jin tuh yang ngerasain bukan Bapak. Harus sadar. Akhirnya karena pernah satu pengajian itu mereka semua pernah rutin senam Mahatma. Pas saya ruki reaksi semua. Berdasarkan dari itu saya punya punya kesimpulan berarti ini ada bagian dari jin yang bermain. Terus yang punya Mahatma saya rukyah reaksi gitu. karena kita rata-rata nggak paham, pertamanya diajak-ajak gitu aja. Ya, ya. Iya. Jadi untuk membersihkan tadi harus apa tadi Pak? Taubat pada Allah, kemudian dawamkan putus yang awasan kelihatan nih. Nah, ini kelihatan Oh, nih. baik. Terima Oke, kasih Ustaz nanti di Ahmad. sesi terakhir ya, insya Allah kita sama-sama yang pernah mengikuti beberapa itu ya latihan-latihan yang memang tidak sesuai dengan syariat. Ini ada pertanyaan lain Ustaz dari Ibu Nenden. Ini ada penyakit gatal yang dideritanya
setiap kali sholat tahajud atau menjelang maghrib nih. Ada bentol-bentolnya sebesar telapak tangan dan bakal ke dalam waktu beberapa detik nih. Ini pernah Nah, diruqyah dan kemudian dalam persukian itu kayak ada tusuk-tusuk gitu ya. Ini sihir atau gangguan jin saat itu. Terus sekarang sih udah hilang karena udah mandi bidara, sudah ruqyah gitu. Ini bagian dari sihir atau gangguan jin biasa, Ustaz? Yang nanya tuh, saya gini. kalau ditanya bagian dari sihir apa gangguan jin, itu bisa jadi kalau menjelang maghrib itu jatuhnya sihir. Sihir Jadi ya. mencirikan sihir itu, kalau kalau gangguan jin itu sakitnya kapanpun. Tapi kalau waktu-waktu tertentu dan biasanya itu di atas asar, ya kalau udah masuk waktu asar, ya itu berarti bagian dari sihir. Karena sihir itu keluhan-keluhan yang dirasakan sama kita itu umumnya di bagian-bagian waktu menjelang asar, masuk asar, maghrib sampai dengan subuh. Selesai itu sehat lagi. Nah, itu sihir. Hmm. Pokoknya ntar saya niatin sekalian buat sihir dan Oke. jin-jin keturunan. Oke. Ini ada testimoni dari Ibu Dwi juga nih, Bandung, Ustaz. Dia sejak kecil itu tidak suka lele nih ya. Dia suka makan lele. Terus intinya begitu. Dan sekarang baru bisa makan lele setelah usia 20 tahun. Nah, dan jadi apakah ini sihir atau apa nih Ustaz? Kalau nggak suka makan lele dan ada beberapa penjelasan di sini. Misalkan kalau sudah terlihat makan lele aja udah mual, pusing gitu ya. Hmm. Nah, Ini apa setelah ibu saya meninggal eh, tidak bisa muncul jadi, lagi gitu ya, tidak bisa muncul jadi, lagi ini apa namanya eh, ketidaksukaan terhadap lele itu apa kaitannya dengan sihir atau apa ini? Ada jin korin atau apa Ustaz? bukan, bisa Jin jadi kodam. ada sihir wirosi namanya Ustaz. Hmm. Sihir wirosi ini sihir yang diwariskan. Jadi, Yang oh, kena ibunya, yang kena ibunya berarti ya awalnya ya. karena ibunya. Boleh jadi beliau sakit itu efek sihir, tapi kita nggak menelusuri lebih dalam karena sihir. Taunya medis saja. Nah, boleh jadi itu bagian dari sihir dan Hmm. anaknya itu adalah seorang korban sihir wirosi, sihir yang diwariskan. Ya, Itu ya. ada sihir yang diwariskan. Dan setelah menikah baru hilang kata Ustaz, tidak suka dengan lele itu. Setelah menikah Hmm, itu memang menikah itu bisa menghilangkan juga ya Ustaz ya. Apa bisa. sihir wiros itu bisa putus dengan cara menikah gitu atau gimana Ustaz? Bisa juga karena pernikahan kan hal yang paling dicemburui sama syaitan. Bisa jadi dengan nikah kemudian ada ikrar yang terlepas. Ketika Hmm. misalkan mau Allah alam, ketika misalkan seorang yang kena sihir ini punya target, pokoknya lu nggak bisa, lu susah dan lain-lain dan nggak bisa menikah. Kemudian terjawab dengan menikah, berarti kan putus semuanya. Hmm. Kalau ini dari Pak Suherman bertanya soal ini saat sensitif terhadap bau-bauan gitu ya. Dan sampai-sampai tidak bisa khusyuk ketika sholat kalau ada bau yang kurang kurang sedap gitu. Apakah ini bagian dari gangguan jin atau memang normal aja gitu saja kalau tidak suka dengan bau-bauan ya? Atau Iya, sangat sensitif gitu? kalau nggak suka sama bau-bauan, sangat sensitif dengan bau-bauan, saya juga nggak bisa langsung mendiagnosa ini bagian dari sihir atau gangguan jin. Tapi kalau ada kandungan yang lain, misalkan nggak suka bau-bauan, terus sering sakit kepala atau sering kebas sebelah, atau ada keringat sebelah dan lain-lain, mimpi kuburan, tempat sampah. Nah, kemudian kalau itu yang dialami, boleh jadi adalah korban sihir matfun, sihir yang dipendam. Ada benda yang dipendam. Jadi harus diagnosanya harus dilengkapi dengan langsung terapis tadi ya. Jadi biar Betul, diketahui. nggak langsung satu ciri aja, Ustaz. Hmm. Misalkan saya nggak suka makan ikan lele. Ada orang yang nggak suka makan ikan lele karena ngebayangin kan lele ini Hmm. bentuknya begini, terus kayak menjijikan dan lain-lain. Dia nggak suka karena itu. Tapi Hmm. pas dicek dengan ciri yang lain, Nggak ada ya. aman, nggak ada gitu. Iya.
Jadi nggak Jadi bisa harus lengkap langsung ya. satu ciri, kemudian kita langsung menggeneralisir, wah ini kena ini. Enggak juga, saya nggak bisa ke situ. Ustaz. Ini pertanyaan terakhir ya, ya dari Butian nih. Soal belajar aura ini. Ini sebaiknya dihindari saja. Baiknya dihindari betul. Hmm. Karena takut tadi beberapa pelatihan-pelatihan itu yang memang indikasinya malah Betul. sebenarnya metodenya karena membuat orang tidak sadar, kemudian memungkinkan setan masuk saja. Ya. Betul. Lebih ke itu saja, Mas. Kayak gendam sama hipnotis itu bedanya mungkin hampir mirip karena membuat orang hilang kesadaran itu saja. Mungkin itu Betul. lebih Betul. kesadanya ya. Betul. Gendam Ketika juga masuk itu bagian tidak. dalam perdukunan modern tuh, Ustaz. Oke. Ini kayaknya harus dibahas lebih detail soal hipnoterapi karena mungkin ada beberapa yang mungkin tidak setuju dengan Betul. hipnoterapi itu karena dianggap ini adalah bagian dari upaya untuk kayak penyembuhan gitu kan. Karena beberapa kajian ilmiah pun ada yang mengatakan ini bagian dari upaya untuk penanaman disiplin misalkan atau misalkan meraih kesembuhan dan lain sebagainya. Tentu ini bagian yang harus dibahas lebih detail dan mungkin juga tidak seperti disebut oleh Ustaz Sahal tidak bisa digeneralisir karena harus nanti dicek apa namanya indikasi-indikasi lain. Nah. Dan tadi pengalaman Ustaz Sahal menarik ketika belajar hipnoterapi ya Ustaz ya dengan Hmm. menggunakan tadi metode NLV gitu ya. Ini salah satu kemudian ternyata ada indikasi sihirnya di situ gitu ya. Eh, Dan itu tentu silakan nanti kalau ingin yang mungkin ingin bertanya lagi lengkap, tapi kayaknya harus ada kajian khusus Boleh. untuk tema ini Boleh, Ustaz. Minggu karena depan ya. kita bisa lebih detail dan mungkin dibahas juga beberapa referensi karena tadi juga di awal pembuka Ustaz Sahal juga mengangkat soal wafak-wafak ya. Nah ini mungkin barangkali ada yang belum paham tentang wafak juga harus ditunjukin Ustaz, contoh-contoh gambar wafak gitu ya. Saya sudah beberapa download juga ada beberapa tulisan-tulisan wafak yang tadi disebutnya murokab ya, karena menggabungkan antara tulisan-tulisan aneh kemudian dengan huruf-huruf Arab sebenarnya, kemudian dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan itu sudah banyak dijelaskan juga oleh para ulama dan hati-hati dengan wafak-wafak ini itu juga bagian dari sihir yang tentunya mengundang bangsa jin untuk mengganggu kita ya. Baik, mungkin kita langsung aja karena ini udah waktunya terapi ya. Mohon maaf Pak Husairi dan Bu Nadia nanti kita eh, insya Allah di Ramadan kita akan mentadaburi ayat-ayat ruqyah tadi. Insya Allah ya. Ya. Di sore hari kita insya Allah di Ramadan selama Ramadan ini Ustadz Zahar punya ada 2 jadwal setiap saat di pagi hari dan nanti di sore hari insya Allah di Jumat malam di Jumat sore ya menjelang berbuka sekitar kita akan ada tadabbur ayat Al-Turkiyah dan sekaligus terapi insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan kita bisa menjalani atau mengikuti kajian-kajian di RKS secara istiqamah. Baik, Ustaz, kita ada waktu sekitar 10 menitan lah ya untuk terapi. Faliyatul masykur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan teman-teman siapin kantong plastiknya, siapin tisunya. Siapin tisunya, kantong plastik. Saya coba niatkan untuk putus sihir dan khodam turunan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita ikutin ikrar ini, ya Allah, Ya Allah, saat ini, saat ini, detik ini, ini, hamba berlepas diri hamba berlepas diri atas seluruh ikatan perjanjian atas seluruh ikatan perjanjian yang terikatkan dari jalur keturunan saya yang terikat dari jalur keturunan saya kepada bangsa jin. kepada bangsa jin. Maka saya mewakili seluruhnya Maka mengakui seluruh untuk putus dengan izinmu. untuk putus dengan izinmu ya Ya Allah. Allah, jika ada sihir yang diikatkan dalam tubuh saya, Ya Allah, jika ada sihir yang ada dalam tubuh saya, dalam tubuh keturunan saya, dalam tubuh keturunan saya, karena sebuah perjanjian, karena seluruh perjanjian, karena semua perjanjian kepada dukun, perjanjian kepada dukun, maka saya batalkan semua sihir maka tersebut dengan izinmu. semua sihir dengan izinmu ya Allah. Siap ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid. Wallahu azizun dzu intiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakain bibabila Haruta wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatu fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidnillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atum minallah
bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Keluar semuanya kalian ya masyarul jin. Keluar seluruhnya kalian hamba-hamba Allah. Keluar seluruhnya kalian hamba-hamba Allah. Keluar seluruhnya kalian makhluk Allah. Ya masyarul jin. Semua yang ada dalam tubuh ini. Semua yang ada di dalam tubuh manusia. Yang kalian terikat sebuah perjanjian dari jalur-jalur keturunannya. Yang kalian ingin menjaganya. Yang kalian ingin melindunginya. Yang kalian ingin menolongnya. Yang selalu mengawasinya. Keluar semua dengan izin Allah SWT. Silakan pegang dadanya. Terus tarik semua, arahkan ke mulut, batukan. Sambil dibatukan yang kuat. Terus tarik, batukin. Siapapun kalian ya masyarul jin, terus sambil batukin yang kuat. Siapapun kalian hamba-hamba Allah, siapapun kalian makhluk-makhluk Allah yang terikat sebuah perjanjian sihir yang bersemayam dalam tubuh manusia dalam bentuk sihir yang membuat manusia sakit autoimun, keluar seluruhnya kalian ya masyarul jin. Wa alqi ma fi yaminik talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata wala yuflihu sahiru haitsu ata wala yuflihu sahiru haitsu ata wala yuflihu sahiru haitsu ata. Innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu. Putus seluruh ikatan-ikatan sihir kalian yang masuk lewat sihir masyrub, sihir yang masuk lewat minuman, sihir makul, sihir yang masuk lewat makanan, sihir masmum, sihir yang masuk lewat aroma parfum, sihir muallaq, sihir yang digantungkan, sihir manfukh, sihir yang ditiupkan, putus seluruhnya. Atau sihir matfun, sihir yang dipendam, putus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma abtalus sihir matfun, Allahumma abtalus sihir muallaq, Allahumma abtalus sihir marsus, Allahumma abtalus sihir makul, Allahumma abtalus sihir masyrub, Allahumma abtalus sihir manfukh, Allahumma abtalus sihir mashmum. Ya hayyu ya qayyumu birahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Bara'atum minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal musyrikin. Sambil tarik-tarik di bagian punggungnya, di bagian perutnya, tarik, batukan, coba. Sambil batukin. Saya bacain ayat, semuanya jamaah sambil batukan, tarik semua, arahin ke mulut. Reaksinya ada yang muntah, ada yang berkeringat biasanya. Bara'atum minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal musyrikin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka ma tasha wa tanzi'ul mulka mimma tasha wa tu'izzu ma tasha wa tudhillu ma tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu ma tasha'u bighairi hisab. Ya hayyu qayyum birahmatika astaghits. Ya hayyu qayyum birahmatika astaghits. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfatain. Wahai hamba Allah, siapapun kalian, wahai bangsa jin, dari manapun kalian, tujuan kalian menjaga ini salah, tujuan kalian untuk melindungi, mengawasi, menolong ini salah. Karena hanya Allah yang menjaga, hanya Allah yang melindungi, hanya Allah yang menolong, bukan kalian. Keluarlah kalian semua dengan izin Allah SWT. Siapapun kalian, wahai jin, wahai hamba Allah, yang terikat sebuah perjanjian sihir untuk mencelakai, untuk membunuh, dengan tujuan sihir untuk membuat orang yang kalian masuki tubuhnya untuk sakit, maka demi Allah, tobatlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalim jika kalian bersemayam dalam tubuh manusia. Zalim jika kalian semuanya terikat sebuah perjanjian di mana perjanjian ini mengikatkan kalian. Zalim untuk kalian, wahai jin, wahai hamba Allah, yang kalian ada di dalam tubuh manusia.
Karena secara kodratnya Allah ciptakan kalian punya tugas yang sama dengan manusia, yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara kodrat kalian ada di luar tubuh manusia. Secara kodrat kalian tidak boleh dan tidak ada hak kalian dalam tubuh manusia. Maka keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Keluar semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sambil tepuk-tepuk badannya, kemudian batukan. Keluar semuanya dengan izin Allah. Terus. Keluar semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Gimana rasanya? Bu Nadia gimana? Yang lain? Merinding. Merinding. Bu Nadia. Sakit banget punggung, kayak ada yang narik gitu. Nah, Saya di belikat kanan kayak ada narik juga tuh, Ustaz. tarik balik coba. Pas ini dibatukin merinding gitu, Ustaz. Nah, iya, dada sesak dan sendawa terus. Nah, Saya begitu. muntah, Ustaz. Muntah ya. Alhamdulillah. ya mudah-mudahan agak baikan ya, jadi merasa lebih plong, lebih enak kan gitu ya. Dan ini harus dilanjutkan saat rukyah mandirinya gitu ya, rutin. Ya, Jadi jamaah niatkan yang untuk hilangkan jejak sihir. yang merasa tadi terasa ada gangguan, berarti Pusing. indikasinya kuat. Kemudian kita harus berusaha untuk melakukan rukyah mandiri ya. Nanti insya Allah kita Alhamdulillah, akan belajar lagi makan. Sad ya. Kita belajar lagi rukyah mandiri, tahapan-tahapannya biar nanti masing-masing bisa untuk melakukan sendiri. Jadi jangan bosan-bosan walaupun Ini yang mau muntah nggak bisa-bisa sambil tepuk-tepuk. Kalau saya masih misalkan masih ngeganjel dalam hatinya, dadanya nggak bisa kebuka, berarti ada kecewa yang belum dimaafkan. oke. Ada sakit hati yang belum diikhlaskan. Mau muntah tapi nggak bisa-bisa gitu Sad itu ya harus di gimana Sad? Jadi mudah-mudahan jemaah merasa baikan ya dengan tadi terapi. Memang kita nggak bisa lama karena berhubung waktu juga. Kalau tadi ada yang susah muntah tapi pengen muntah tapi susah, itu gimana Sad? Harus Ya harus ikhlas sebenarnya. harus diikhlaskan. Ada ikatan hati atau namanya masih ganjal gitu ya. Mungkin biasanya ada orang yang didendami atau dibenci yang berlebihan gitu ya. Kemudian ada sakit hati yang belum tuntas gitu ya. Mudah-mudahan bisa dimaafkan. Kemudian ini mudah-mudahan bisa ya Allah semua mudahkan semua dan Allah sembuhkan bagi semua pun Allah angkat penyakitnya. Allah usir juga setan-setan yang mengganggu kita dari kalangan bangsa jin ya. Tapi jangan jangan kemudian kita merasa lega karena tentu setan akan terus mengganggu kita. Makanya karena itu kita harus punya bekal untuk menjadi apa namanya punya daya tahan atau pertahanan, salah satunya dengan rutin zikir pagi petang gitu ya. Dan kalau udah ada indikasi itu memang ruqyah itu memang wajib saja. Kalau sudah ada indikasi gangguan, indikasi sihir itu memang wajib ruqyah, baik ruqyah mandiri maupun diruqyah oleh orang lain. Itu tentu mudah-mudahan menjadi sarana untuk memperbaiki, untuk mendapatkan kesembuhan yang sempurna. Dari muda dia nih kalau ngobrol sama Ustadz Sahal nih jadi jantung kencang katanya. Tapi alhamdulillah sekarang udah eh, baikan gitu ya. Ada ke kiri kesemutan, masya Allah ya. Mudah-mudahan semuanya yang tadi sudah testimoni di chat, Allah segera
sembuhkan ya, seluruh angkat penyakitnya, apapun yang baik medis maupun non medis, tentu bagi semuanya yang ada hadir di sini. Dan mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Dan insya Allah Ustaz Zahal di Ramadan ini akan hadir selama hari Jumat sore dan Jumat pagi ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan ini informasi terakhir dari apa admin. Insya Allah di Ramadan kali ini kita akan pesantren kilat lah ya, bersama kita silaturahim, kumpul-kumpul di Hotel Sempiat ya. Dan ini sudah alhamdulillah sudah banyak yang daftar. Insya Allah kita akan ketemu langsung dengan guru-guru kita. Ada Ustadz Sahal, ada Ustadz Dodi Al-Jambari, Ustadz Tuan Guru, ada juga Ustadz Wuri. Kita ngobrol tentang keluarga dan juga sekaligus eh, akan ada terapi ruqyah juga insya Allah. Pun ini ada yang disampaikan sebagai panitia. Iya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah, ini efek Ustadz Sahal nih. Kalau Ustadz Sahal ceramah, pasti saya tersiksa. Ya, jadi Bapak Ibu betul sekali. Jadi insya Allah kita akan mengadakan pesantren kilat ya, yang mungkin kalau kita belajar ini bisa 3 bulan, tapi kita akan pelajarin dalam 1 hari 1 malam. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa diberikan kesehatan dan ikut secara offline. Kemudian untuk acaranya sendiri itu insya Allah kita akan lakukan di bulan Ramadan awal, yaitu di Sabtu malam Minggu ya, di Sabtu malam Minggu. Insya Allah nanti sebelum asar tuh kita udah sampai lokasi sehingga kita bisa sholat asar berjamaah gitu. Kemudian habis sholat asar nanti kita ada dari Ustadz kita nih ya, insya Allah Ude ya, Ustadz Dodi Al-Jambari sudah confirm waktunya habis asar. Kemudian juga ada flash SAB-nya juga bersama Coach Ruli sambil nanti kita menunggu berbuka puasa ya. Jadi Bapak Ibu nanti nggak usah bawa rangsum, jadi buka puasa insya Allah disediakan di hotel. Tapi kalau mau bawa makanan-makanan ringan, cemilan, 10, 11 boleh. Gemblong. Belum, iya. Ya, untuk perpun ini saling berbagi juga boleh, itu menjadi kebaikannya. Iya, Membawa untuk betul. yang ingin berbagi makanan olahan rumah silakan gitu ya. Ya, kemudian juga nanti untuk Bapak Ibu yang punya dagangan boleh kita adain bazar di situ ya, sebelum kegiatan, pas registrasi boleh lihat-lihat dulu. Kemudian nanti setelah kita buka puasa, sholat maghrib, kemudian makan malam, nanti insya Allah kita sholat tarawih berjamaah ya, sholat tarawih berjamaah, lanjut dengan tadarus ataupun kajian-kajian Al-Quran. Nanti di situ ada Ustadz Sahal dan lain-lain. Nah, selanjutnya nanti kita bisa istirahat sebentar, kira-kira 2:30 tuh ya, kita Qiyamul Lail nanti dengan Tuan Guru Suparman Fajar dan nanti bermuhasabah. Habis itu kita nunggu sahur, sholat subuh berjamaah. Nah, kajian pada subuh lagi, nanti Ustaz Sahar lagi. Begitu sih kurang lebih itinerary-nya. Saya berharap Bapak Ibu bisa hadir tidak sendiri, tapi bersama keluarga, bisa sama anak, bisa suami, dan lain-lain. Nah, untuk infak pendaftaran, kalau yang lain-lain ini jutaan dengan kegiatan kayak gini, apalagi narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Tapi ini kita untuk Majelis Kajian Keluarga Indonesia, kajian ini hanya infaknya per orang 275 gitu. Dan ini menurut saya sangat-sangat ini ya, maksudnya worth it banget dengan isi, kemudian dengan apa yang kita dapetin, kemudian juga buka sahur, kemudian coffee break kita udah ada. Jadi memang di sini kita benar-benar meluangkan satu waktu untuk mementingkan ibadah gitu dengan offline bersama Tuan Guru, bersama Ustadz Sahal, bersama Ustadz Dodi, kemudian Coach Ruli dan juga seluruh pengurus dari MKI yang insya Allah juga hadir semua, insya Allah. Begitu Ustadz. Nah, kalau misalnya
ada yang mau pesan kamar boleh. Nanti di Sofian itu kamarnya biasanya berkisar sekitar 450.000 udah termasuk sahur gitu ya. Jadi yang mau bawa keluarga nggak mau ikut kajian boleh. Nanti bisa didaftarkan. Insya Allah nanti kita akan data mana yang mau pesan kamar, mana yang enggak. Nah, selama ini kita nanti istirahatnya ya di venue gitu. Dan insya Allah nanti tanpa meja kita kayak apa ya, bersila ya, yang nggak bisa duduk lama mungkin bisa bawa apa sandaran kursi apa sandaran punggung sendiri ya, kan banyak tuh sajadah-sajadah sandaran punggung dan Ya. lain-lain begitu ya Ustadz ya. Jadi untuk Kita tunggu. di aula gitu semuanya, ya, Bu Nini ya. Ya, nanti yang laki-laki kita satukan tempat, di laki-laki, yang wanita wanita. Insya Allah kegiatan ini kan memang kayak kita hajian ya, kayak kita Ya. hajian dan memang ini untuk kebersamaan. Karena kalau nanti kita buka kamarin semua, nanti acara Qiyamul Lail pada nggak bisa Berdoa. ini ya, iya pasti Iya. ketok satu-satu pintu, kasihan panitia. Nggak bisa Baik, di bangunan. tapi kalau ada yang memang karena Ada. mungkin nggak bisa harus tidur di kamar, boleh juga pesan ya Bu Nini ya. Ya boleh. Jadi nanti untuk kamar tuh biasanya bisa twin share, bisa triple. Nah itu satu kamarnya itu sekitar 450.000 dan termasuk nanti sahur gitu. Insya Allah yang saat ini ngedaftar sudah ada juga Bu Teti, Bu Rima, banyak sih gitu kan. Jadi buat yang mau mengajak keluarganya dan lain-lain, insya Allah di Yang pesan kamar. ya bisa pesan sekamar, nanti sambil istirahat di kamar, ada yang turun dan lain-lain. Intinya Oke. kegiatan ini sangat, menurut saya sangat bagus banget untuk penanaman akhlak dan juga akidah kita di keluarga. Jadi kalau bisa bersama suami, bersama kawan, bersama anak dan keluarga lainnya, monggo. Ini kita terbuka untuk keluarga MKI dan juga mungkin saudaranya. Jadi artinya untuk umum juga. Mudah-mudahan nanti dengan ikut kajian ini jadi ikut di MKI gitu. Baik Bu Nini, alhamdulillah. Dan kalau ingin dapat informasi detail langsung bisa hubungi Bu Nini ya. Misalkan Iya, karena mungkin ada yang tidak bisa tidur rame-rame kan, ini konsepnya memang tidurnya seperti di masjid ya. Karena di iya. aula semuanya tidur di masjid di aula. Tapi kalau ada yang memang ingin private khusus ingin tidurnya di kamar boleh juga tetap difasilitasi, tinggal nanti menghubungi Bu Nini ya untuk teknisnya. Dan Betul, karena kan market apa namanya MKI ini kan banyak banget yang beda-beda ya. Maksudnya menengah ke atas ada, menengah ke bawah ada, yang biasa tidur di kasur empuk, kalau misalnya harus di karpet kan kurang nyaman. Nah, kenapa kita adain di hotel supaya terwadahi gitu. Jadi tinggal booking kamar, tinggal turun acara gitu. baik, alhamdulillah, mudah-mudahan udah jelas ya. Tinggal eksekusi langsung kontak Bu Nini dan segera booking ya. Mudah-mudahan Iya, nanti dibantu sama Bu Darmi juga, kemudian juga nanti bukti transfernya ditransfer ke MKI, bisa dijapri dengan Bendum Bu Yanti, dan juga nanti didata oleh Bu Darmi dan saya insya Allah. Kalau misalnya yang belum sempat transfer ya di hari H wajib lunas 1 hari sebelum apa namanya acara ya gitu. ya. Baik, selanjutnya mungkin Dokter Piki dari pengurus MKI ada yang ingin disampaikan juga, Dokter Piki? Lagi di IGD ya kayaknya nih. Masih sibuk. Baik, jamaah yang bukan Allah, alhamdulillah syukurlah kita sudah menuntaskan satu kajian dan juga terapi bersama guru kita Ustaz Sa'al Mubafari. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari keberkahan hidup kita di pagi ini dan kita bisa menikmati pagi yang cerah ini dengan kajian ilmu bersama guru-guru kita, dan juga yang lupakan sedekah di pagi hari menjadi sebuah kebiasaan kita yang biasa kita lakukan, dan insya Allah di malam hari kita akan bersama dengan Ude dan Ustadz Ruli ya kembali membahas tentang keluarga. Tentu ini menjadi sebuah pondasi juga bagaimana kita mendapatkan sakinah mawaddah warahmah dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mengilmui semua kita perjalanan hidup kita bersama keluarga kita. Alhamdulillah syukurlah, jazakallah khairan Ustaz Sahal atas waktunya dan ilmunya. Mudah-mudahan Allah balas menjadi kebalasan Amin yang Allah. terbaik ya, ahsanul jaza atas semua ilmu yang sudah dibagikan untuk kita semua.
Dan insya Allah kita akan kembali berjumpa dengan sahal-sahal. Mudah-mudahan di Ramadan kita akan makin lebih intensif lagi bersama guru kita. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.